Mari. Apa kabar? Mari masuk. Mari. Ganggu nih? Ya enggak, ini saya senang sekali nih. Oh gitu ya? Iya, waduh, saya kedatangan ini sangat senang. Silakan, mari kita masuk. Silakan. Siap. Waduh, saya kebahagiaan nih, bisa ketemu ini. Siap. Bisa. Kemarin nggak jadi? Iya. Saya yang mohon maaf. Rencana ada perjalanan ke Jakarta, tapi kan berubah jadwalnya. Jadi hari ini saya bahagia nih. Konten untuk kami ya? Siap, ini rezeki gitu ya, bisa ketemu gitu. Baik, pemirsa GOS Indonesia, nanti akan lanjutkan lagi obrolan kita dengan Pak Fikri terkait pengembangan Bandara Hang Nadiem. Oke, cara yang diadakan baik pemirsa. Jadi nanti Indonesia ini berapa ideologi? Channel 2 tahun ini memang Katanya goyang gitu, goyang. Baik, pemirsa GOS Indonesia, sebagaimana yang tadi disampaikan di awal obrolan kita atau ngobrol-ngobrol kita di episode kali ini, di sini saya sudah ketemu dengan beliau, Pak Direktur Utama PT Bandara Internasional Batam, yaitu Bapak Fikri. Selamat datang. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Kita akan bicara seputar perkembangan ataupun perkembangan bandara, di mana kita ketahui Bandara Hang Nadiem dalam kurun waktu 1 tahun terakhir ini sedikit mengalami transportasi untuk perubahan yang dulu namanya Bandara Hang Nadiem sekarang udah dikelola oleh satu badan usaha yaitu PT Bandara Internasional Batam. Nah, kita akan lebih jauh ngobrol dengan Pak Fikri. Pak Fikri, perubahan atau transformasi antara konsep bandara yang lama ke yang baru di Hang Nadiem terutama dalam bentuk badan usaha PT BIB. Ini bisa diceritakan dari awal gimana konsepnya? Terima kasih. Jadi kejelian pemerintah di bawah Presiden Jokowi ini kan suatu hal yang patut kita syukuri juga bahwa Presiden Jokowi mengembangkan infrastruktur, baik pelabuhan, jalan, bandar udara dan semua infrastruktur lainnya jalan, termasuk jalan tol. Nah, di mana kemampuan APBN itu kan terbatas, sehingga muncullah konsep KPBU, kerjasama badan usaha, pemerintah dan badan usaha, KPBU ini. Nah, di bawah Kementerian Perekonomian, BUMN, Perhubungan, dan juga BP Batam, ada inisiasi untuk bagaimana mengembangkan Bandara Batam ini, Hang Nadiem ini, dengan tanpa menggunakan uang APBN, tanpa menggunakan uang negara, tapi menggunakan uang dari pihak swasta. Dari pihak swasta. Nah, maka konsep KPBU ini, sejak tahun 2019 ini sudah dilakukan pelelangan oleh BP Batam. Sehingga ada beberapa peserta di mana konsorsium yang terbentuk, kita dari Incon, kemudian Wika dan AP1 membentuk konsorsium dan mengikuti pelelangan tersebut. Dan akhirnya kita dinyatakan sebagai pemenang untuk mengelola kerjasama dengan BP Batam dalam mengelola, mengembangkan, membiayai dan mengoperasikan Bandara Hang Nadiem ini. Apa aja tuh yang yang akan dilakukan oleh sekarang udah PT BIB ya? Ya, jadi atas KPBU itu konsorsium membentuk PT BIB, Bandara Internasional Batam. Sehingga tanggal 21 Desember 2021 kita melakukan kerjasama, penandatangan kerjasama. Dan kemarin tanggal 24 Juni kita menandatangani serah terima operasional bandara dari BP Batam ke PT BIB. Nah, sekarang PT BIB mengemban secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu aja atau keseluruhan Pak? Jadi seluruh bandara ini adalah dikerjasamakan dan kita kelola. Ada 350 hektar termasuk bandara, runway, terminal dan seluruhnya, termasuk kargo juga. Termasuk kargo dikelola. Betul. Kalau yang lain seperti kan di sini ada juga BMKG, terus juga ada ATC ya? ATC. Itu termasuk di dalamnya atau itu tetap di unit masing-masing. Jadi kalau ATC tetap bersendiri, BMKG sendiri. Jadi BIB hanya di luar item yang tadi. Item betul. Ini kita mengelola kawasan bandara. Terus sebetulnya konsep yang mau ditawarkan ke masyarakat secara umum ini dengan
PT BIB ini konsep yang kayak gimana khusus untuk di Hang Nadiem? Iya, jadi dengan KPBU ini kerjasama kita kan 25 tahun. Nah, dalam 25 tahun ini kami diberi tugas yang pertama untuk mengembangkan, mengoperasikan, membiayai juga. Membiayai Iya, jadi itu kan? dan nanti juga setelah itu kami juga harus bagi hasil juga dengan BB Batam. Nah, apa yang ingin kita kerjakan di sini tentu ada dua. Yang pertama adalah kita membangun ekosistem. Bagaimana kita mengubah bandara itu dari single entity to ekosistem model. Jadi ini tidak hanya berdiri sendiri bandara, tapi daya dukungnya, fasilitas pendukungnya, dan aktivitas pendukungnya itu kita kembangkan juga. Nah, jadi kita ingin bandara juga bukanlah hanya tempat naik turun penumpang, tapi juga kegiatan bisnis, kegiatan perdagangan, kegiatan investasi, kegiatan tourism, kegiatan sosial budaya itu menjadi suatu pusat. Jadi bagaimana kita mengubah cita rasa bandara, iya, ke konsep yang modern, iya, yang melibatkan seluruh stakeholder. Semua ada di situ. Semuanya di situ. Ya, jadi logistik, aerocity, kemudian juga MRO, kemudian fasilitas entertainment, hotel, perdagangan, shopping itu adalah sebagai satu kesatuan sebenarnya. Yang itu yang kita ingin kembangkan. Bukan diinginkan, dan itu harus dilakukan ya? Harus dilakukan, harus dilakukan. Kalau untuk yang ini Pak, flight, bicara tentang flight. Soalnya kan Hang Nadiem masih sifatnya ini ya, Indonesia aja. Iya, domestik. Betul. Sekali-sekali lah pas haji itu, Betul. internasional. Umroh. Terus ada charter. Nah, kedepannya kira-kira yang reguler ada nggak? Ya, jadi ini justru di konsep yang kita bangun ini tentu kita akan membuka jalur penerbangan internasional. Yang reguler ya? Reguler, tentu reguler. Pasar pertama, mengapa kita menggait Incheon sebenarnya agar pasar ini terbuka. Oh, terbuka. Incheon punya 30% saham di sini, sehingga kita memberikan tugas ke mereka untuk membuka pasar melalui Incheon dan dari Incheon, terutama tahap pertama untuk membuka Asia Timur, Jepang, Korea, China itu. Tahap kedua nanti ASEAN, seperti Bangkok, Filipina, India dan daerah-daerah Hong Kong. Gitu. Itu udah tersiapkan dah. Betul, udah dalam planning kita. Nah, untuk ini Pak, implementasinya, tadi kan kaitannya dengan bandara juga harus ada dikembangkan. Betul. Pengembangan baik itu dari sisi teknis, mungkin runway, betul, gedung. Itu dulu pengembangan itu atau jalur internasional dulu yang Jadi dua-duanya. Jadi pengembangan secara fisik bandaranya dan daya dukungnya, supportingnya, tapi juga pasarnya. Nah, jadi nanti minggu depan saya akan ke Korea untuk menandatangani perjanjian atau MOU dengan beberapa airline untuk mulai masuk ke Hang Nadiem. Jadi ini kita akan rencanakan, strategikan agar cita-cita kita membuka Hang Nadiem Internasional itu dapat terwujud. Jadi sekali lagi secara fisik kita udah mulai. Udah mulai ya? Ya, secara fisik. Tapi pasar juga sudah kita kembangkan juga. Yang sudah dimulai? Yang pertama kita renovasi Terminal 1 tentu, ya, dari hal-hal yang selama ini kita buat lebih fresh lagi Terminal 1 ini. Nanti akan kita renovasi total tentunya. Setelah Terminal 2 hampir jadi nanti kita akan satukan Bandara Terminal 1 dan Terminal 2. Nah, Januari harapan kami adalah kita bisa groundbreaking untuk Terminal 2. Untuk Terminal 2? Iya, dengan kapasitas kira-kira 90.000 atau 10 juta penumpang. Nanti ini bikin penasaran juga. Nanti boleh kan kita betul. Nanti kita lihat di lapangan. Nanti kita lihat di lapangan. Balik lagi ke Hang Nadiemnya sendiri. Iya. Sejauh ini setelahnya ada rencana ini, terus BIB udah mulai masuk. Tingkat ini ya Pak, jumlah penerbangan, terus pelayanan menurut Bapak lah melihatnya sebagai orang. Yang pertama secara traffic kita sudah hampir kembali ke 2019. Sudah hampir. Ya. Kalau dibandingkan tahun yang lalu kita udah naik 3 kali lipat. 3 kali lipat ya? Iya, kalau yang tahun yang lalu karena COVID juga udah ya. Jadi hari sekarang ini rata-rata penumpang sudah 12.000 per hari. Per hari. Iya, jumlah penumpang jumlah pesawat baik udah 80. Yang pergi maupun yang datang. Iya, secara total. Secara total. Iya.
Jadi ini sudah hampir 2019. Kalau banding yang lalu sudah 3 kali lipat. Ya. Nah, kita sebenarnya melihat bahwa perkembangan Batam ini cukup baik. Bulan September ini sudah ada 5 permintaan penambahan rute baru. Penambahan rute baru Iya, dari operator domestik. Domestik. Ya, internasional kan sudah. Subang sudah buka. Subang sudah buka kembali mulai 24 Juni kemarin dan bertahan bagus, penumpangnya juga bagus, stabil. Kemudian tentu umroh kemarin. Ya. Umroh sudah beberapa kali. Ada yang mulai langsung dari sini ya? Dari sini langsung ya ke Madinah, ke Jeddah. Kemudian juga kita tadi segera untuk membuka Incheon. Kota pertama yang kita mau buka Incheon dulu sebagai pintu masuk. Nah, kembali ke domestik, kalau traffic sudah hampir dengan 2019. Sampai 12.000 per Iya, hari ya? per hari. Per hari 12.000. Iya. Dan rencana ada penambahan September ini saja ada 5 rute baru. 5 rute baru. Iya, yang apa namanya di domestik. Di operator penerbangan yang sudah ada. Yang sudah ada. Ada juga yang baru Airbus juga buka baru juga mulai bulan kemarin. Jadi Garuda juga sudah nambah frekuensi, Citylink juga demikian, Super Agent juga demikian. Jadi dengan gairah baru ini membuat airline itu lebih bergairah juga. Iya, jadi ini penting karena mungkin dari sisi manajemen pengelolaan bandara sendiri karena sedikit perubahan dari murni kemarin pemerintah murni sekarang udah menggandeng pihak swasta. Mungkin itu yang kita memang mengubah konsep sebagai penguasa otoritas menjadi pengusaha. Nah, ini yang harus memberikan pelayanan. Harus memberi pelayanan. Jadi tugas kami dari Presiden Director, saya sendiri, direksi sampai ke bawah, kita adalah pelayan sebenarnya. Kita memberikan pelayanan terbaik, respon yang lebih cepat, kemudian action yang lebih cepat, kontrol yang lebih baik. Bukan karena bandara satu-satunya di Batam hanya ini, Pak? Ya, kalau kita lihat sekarang ini kan pesawat terbatas. Ya. Namun pilihan rute menjadi penting bagi airline. Ya. Ini pesawat diterbangkan kemana yang menguntungkan. Terbang ke Batam ternyata lebih menguntungkan dibandingkan rute yang lain. Maka resources-nya dibawa ke sini. Karena di Batam hanya satu-satunya. Gitu. Jadi ada pilihan kan mereka, ada pilihan gitu. Yang kedua, kita juga mendorong MRO di sini untuk terus berkembang sehingga perawatan pesawat domestik setidak-tidaknya tidak hanya bertumpu di Cengkareng yang sudah padat, juga di Batam kan gitu. Dan juga regional juga bisa perawatan di sini. Nah itu Pak, kaitannya Bapak udah menyinggung ke MRO, dan ini kan kawasan bandara salah satu kawasan ekonomi khusus ya KEK. Nah kira-kira dengan pengembangan yang dilakukan oleh PT BIB dengan kehadiran MRO itu ada gesekan atau memang gimana? Justru kita sinergikan. Iya, Iya, justru kami mendorong untuk lebih besar lagi. Jadi KEK ini, MRO ini kita dorong untuk lebih besar lagi. Dan kami sudah bicara dengan manajemen MRO, bahwa bagaimana ini menjadi pusatnya Boeing, pusatnya Airbus di Batam ini. Jadi seluruh komponen, spare part, perawatan, termasuk belajarnya, Boeing Center, Airbus Center, why not? Kenapa enggak di Batam? Tanah masih luas. Kemudian SDM, sekarang kita membuka apa yang kita sebut dengan Hang Nadiem adalah tempat orang belajar. Jadi kami membuka semua sekolah yang mau praktek kerja di sini, kami buka. Dari mulai bisnis, sekolah pun ada. Itu yang direncanakan oleh PT BIB. Betul. Jadi mereka tempat belajar, kolaborasi. Jadi pendidikannya boleh di kampus mereka, tapi prakteknya di sini. Mereka mendapat pengalaman real di lapangan. Nah, jadi sejak kami 2 bulan di sini, sudah banyak sekolah-sekolah penerbangan, sekolah-sekolah perawatan pesawat yang kerja praktek di sini. Oh, kerja praktek di sini? Iya. Jadi ini adalah sinergi antara industri dan pendidikan ya, jalur pendidikan. Agar apa? Agar mereka benar-benar mendapat ruang, kesempatan belajar sebaik-baiknya. Nah ini sehingga industri pun mendapat SDM yang siap gitu. Kalau logistik sendiri Pak? Nah, logistik bandara apa namanya kargo terminal sudah jadi ya. Kargonya sudah jadi. Nah, di depannya nanti akan dikembangkan logistik sistemnya. Agar apa? Agar Batam ini sebenarnya free trade zone.
Nah, free trade zone ini kekuatannya bisa menjadi e-commerce center sebenarnya. Karena barang yang bisa masuk itu tidak perlu bayar pajak dulu sebelum dikirim ke Indonesia. Jadi ini harapan kami kita ingin buat menjadi e-commerce center. Secara infrastruktur memang kawan-kawan di PTBB memang udah siap ya untuk itu. Siap, sangat siap. Jadi kita sudah sekali lagi kita tidak ingin berjalan sendiri. Kita ingin menggandeng seluruh pelaku usaha dari Apindo atau dari Asosiasi Kargo, dari pelaku-pelaku usaha yang lain untuk bersama-sama ini. Jadi BIB tidak akan menjadi single player. Saya juga tidak ingin menjadikan BIB ini sebagai single player di dalam seluruh industri kawasan ini ataupun aviation industrinya. Justru kita ingin kolaborasikan. Semua potensi anak bangsa yang ada kolaborasikan. Yang bisa mensupport betul. Itu dilibatkan. Betul. Karena apa? Karena sekali lagi saya sampaikan misi kami atau visi kami ke sini tidak hanya mencari untung sendiri bagi BIB, tapi bagaimana masyarakat umum, bagaimana industri, bagaimana perekonomian itu secara juga umum tumbuh. wilayah Batam ini menjadi maju. Batam ini maju. Ya, jadi waktu kunjungan Menteri kedua Luar Negeri Singapura ke Habib dan kunjungan pertama beliau selama beliau di sini, itu saya sampaikan bahwa kolaborasi itu penting. Jangan khawatir. Tidak, saya kira kolaborasi, saya sampaikan kolaborasi itu menjadi penting, bahwa bagaimana kita hidup berdampingan, negara kaya, negara berkembang. Harusnya kita harusnya bersama-sama kaya. Setidak-tidaknya Kepulauan Riau atau Batam khususnya ini udah sama kayanya dengan khawatirnya gitu, Pak. Ini Batam ini berkembang. Sementara ini kan kita tahu sendiri, seolah-olah ya. Ini saya kira yang kita harus ubah adalah cara pandang. Terutama cara penerbangan internasional ini kan kadang dikontrol sama Singapura. Takutnya apalagi udah hadirnya Insun dengan konsorsiumnya itu. Terus apa yang Pak Dirut jelaskan tadi, ini kan sesuatu yang wah dan boleh jadi bisa menyaingi tetangga itu gitu loh. Kita membaca nggak begitu? Kita mulai berpikir berbeda. Saya sampaikan bahwa kita mulai sekarang mensinergikan diri. Karena dunia tidak pernah akan bisa berkembang kalau kita sendiri-sendiri. Jadi kemampuan, pengetahuan, pengalaman yang ada di Singapura, why not ditransfer juga ke Batam. Jadi ini penting. Kesempatan bisnis yang ada di Singapura, kenapa tidak juga menjadi kesempatan bisnis di Batam juga. Jadi dalam kesempatan pembicaraan itu beliau sudah agree dalam konteks bagaimana bersama-sama, hidup bersama-sama, begitu. Nah, sama dengan termasuk juga dengan pengusaha lokal Batam, kehadiran kami tidak mengancam bisnis mereka. Jelas. Justru kita ingin bidangnya lain, memberi kesempatan, gitu ya, memberi kesempatan. Justru mendukung dan memberikan kesempatan luas, gitu kan. Iya, jadi membuka pasar. Saya sampaikan kepada tim bahwa kita tidak hanya serving the market. Tapi create the market ini penting, ya, menciptakan pasar, mengembangkan, membuka pasar. Ini adalah tugasnya BIB. Kami bukan hanya melayani siapa yang datang, siapa yang pergi, tapi bagaimana mendatangkan orang. Nah, ini yang paling penting. Bawa duit lagi. Itu dia, kan, gitu. Belanja di Batam. Belanja di Batam, kan gitu. Pak, ini tadi menarik terkait masalah rencana-rencana yang Modi ini kan sangat luar biasa. 25 tahun yang akan datang, Bandara Hang Nadim ini akan berubah. Cuma kalau kita ngobrol di sini, mungkin nggak tahu juga. Kita bisa lihat ke lapangan. Perubahannya kita bisa lihat lapangan. Gitu. Nanti mungkin setelah di segmen yang kedua, kami akan diajak jalan-jalan oleh Pak Fikri di area bandara. Kita akan tahu apa aja yang akan dirubah ataupun dikembangkan oleh kawan-kawan PT BIB ini setelah yang satu ini. Cara yang diadakan dengan baik. Jadi nanti Indonesia ini berapa ideologi? Selama 2 tahun ini memang goyang gitu, goyang. Baik, pemirsa Indonesia, kita akan lanjutkan lagi obrolan kita dengan Pak Fikri terkait rencana pengembangan Bandara Hang Nadim ini di bawah PT BIB. Gimana, Pak? Kita lihat ke lapangan. Lihat ke lapangan aja, lebih real ke lapangan. Supaya penasaran. Bisa lihat rencana-rencana ke depan. Nanti sampai saya jelaskan. Baik. Kita Indonesia, ayo kita ikuti Pak Fikri terus. Kita lihat ke lapangan. Ke lapangan ya. Iya, itu sama-sama ini. Mudah-mudahan di atas pesawat itu lah. Mudah-mudahan. Jadi
Batam ini cuacanya berubah-berubah terus. Ya, memang satu bulan terakhir ini memang kayak gini. Betul. Pengaruh juga nanti ke ini juga banyak mempengaruhi penerbangan biasanya. Jadi ini logo kita yang baru. Ini seperti huruf logo Korea. Iya. 3 warna itu melambangkan 3 perusahaan. Incheon, yang orange, Wika yang biru, kemudian yang hijau itu yang AP1. Ya, jadi ini adalah satu semangatnya kesatuan. Semangat bertiga itu ya? Iya, kebersamaan lah. Kebersamaan gitu ya. memang identik juga dengan betul. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, penataan tahap pertama tentu kalau kita lihat sekarang taksi, kemudian Damri, ya kan, kita lihat juga bagaimana area ini yang sudah ini sudah mulai penataan ini kan di data ini. Pick up zone, kemudian CIP dan sebagainya ini sudah kita mulai tata, ya kan. Kalau biasanya sebelum penataan ini macet, orang nggak bisa lewat. Nah, sekarang sudah lancar. Ini dari sisi penertiban ini ya. Iya. Terus kalau sisi fisik yang akan secara fisik ini kita mulai lepas ini, kita mulai renovasi ulang. Ini mulai dari area luar ini. Kita lihat sekarang tadinya ada ini kita sudah mulai bongkar. Iya. Kemudian kita juga secara bertahap gate ini sudah kita ubah juga. Itu yang jelas ini ada konsep pengembangan ini mungkin lebih ditinggikan atau kalau Bandara Terminal 1 hanya renovasi, nanti Terminal 2 yang akan kita kembangkan. Nah, ini gate juga kita sudah ubah konsepnya. Ini lebih ke Hang Nadiem, yang lamanya seperti itu. Jadi kedatangan internasional, kita ubah. Ini juga plafon. Jadi untuk internasional tersendiri. Kedatangannya itu domestiknya situ. Sendiri lagi. Ya, ini juga kita lakukan perbaikan. Perubahan, perbaikan. Ini kira-kira kalau cuma dengan perubahan seperti kayak gini Pak, dari sisi untuk pelayanan penumpang yang datang itu, gimana dengan ya, dengan sekarang lebih tertib ya. Kalau kita lihat antrian taksi sudah ada checkpointnya. Jadi orang kalau mau naik taksi udah langsung ke sana. Nunggu dan dia tidak perlu rebutan lagi. Nggak perlu rebutan lagi karena antrian taksi juga sudah tertib. Kalau untuk penumpang yang pakai kendaraan keluarga, untuk keluarga sebelah sana. Apa nggak dibalik aja? Kenapa? Apa nggak dibalik gitu loh? Karena kalau yang keluarga lebih lama dia. Jadi nunggunya lebih lama. Kalau ini kan sangat cepat. Itu pertimbangannya ya. Iya. Taksi nggak perlu nunggu lama di sini kan? Iya. Jadi yang keluarga tetap di sana. Keluarga di sana, dia kan biasanya berhenti dulu, parkir dulu. Kalau kayak sekarang nih, kalau hujan. Nah, yang ini aman. Kalau keluarga tetap aman itu karena masih ada kanopi kan. Yang baris pertama masih aman. Apa kedepannya mau ditambah lagi? Tentu kita akan rapikan nanti untuk atapnya ini kita akan berikan atap yang lebih nyaman lah gitu penataannya. Itu kalau dari sisi yang di luar ya Pak? Nanti di dalam pun? Dalam juga nanti kita bisa lihat perubahan-perubahannya. Tapi secara umum memang bandara ini yang lama ini tidak bisa kita secara struktur tidak bisa kita ubah besar. Berapa lama yang mau direncanakan oleh ini PT 12 bulan. Ini 12 bulan. 12 bulan. Hitungan kerjanya itu. Kerjanya 12 bulan. Kita harapkan Juni sudah selesai nih. Sudah selesai. Revitalisasinya. Udah bisa dioperasikan dengan penuh. Gitu ya. Nah, jadi kayak kita juga penataan tenan-tenan. Yang kedua yang saya pentingkan kebersihan. Kebersihannya juga. Iya. Ini harus ya? Harus kebersihan. Jadi kebersihan ini saya benar-benar kontrol. Biar penumpang baik itu yang datang maupun yang mau pergi nyaman. Nyaman. Jadi licin terlalu licin. Waduh, jadi kalau bandara ini kita tahu bandara ini lama, coba kebersihan itu harus wajib. Jadi kalau
kotor itu, waduh, kita kan akan gitu. mencerminkan juga nanti, apalagi kalau udah internasional. Betul, ini karena standar internasional. Datang Dengan standar internasional, maka pun kotor, pertama minta kebersihan. ampun. Itu udah Dari WC-nya, musolanya, lantainya, Jadi memang semuanya gitu. betul-betul PT BIB ini akan menyiapkan konsep yang modern, Betul. sesuai dengan standar internasional, Betul. untuk memberikan supporting terhadap pengembangan Kota Batam sendiri. Betul. Mudah-mudahan ini terus akan bisa berjalan dengan baik sesuai Amin. dengan perencanaan kawan-kawan PT IB. Iya. Terus, Kalau kita lihat sekarang lebih bright, lebih cerah, lebih cerah, ya, lebih terang. ya. Karena penerangan juga kita tingkatkan dari 150 lux, sekarang sudah 250 sampai 300 Kalau dari lux. segi anunya Pak, apakah mengadop arsitekturnya tuh kira-kira rencana ke depan itu apakah Tentu Insun atau gimana? modern klasik lah, artinya modern tuh ada, tapi lokal kearifan lokal tetap masih ada. tetap harus ada. Harus ada. Ya, jadi termasuk juga adopt Korea ya. Iya. Jadi nanti beberapa itu kita jadi kombinasi lah, kombinasikan. Oke, ini kita udah masuk ke area Ini ke keberangkatan internasional, ke domestik. Domestik. Nanti keberangkatan internasional ada lagi. Ada lagi nanti setelah kita bangun Terminal 2 sebenarnya. Terminal Tapi kalau 2 ya? sekarang masih jadi satu. Berarti untuk jalur internasional itu setelah SCP2. SCP2. Setelah C2 nanti dia baru keluar. Jadi ini termasuk bagaimana teman-teman juga kita encourage dalam membersihkan meja ini kan. Juga, Masuk juga ini? Iya, saya BBI mengurus kita urusin juga, kita perhatikan ya. Itu Jadi kalau ada tenan-tenan yang bandel, kita putus. Kita Kalau ngomong gitu aturan. komunikasikan dengan baik lah. Kita komunikasikan dengan baik. artinya memang semua aspek Ya. harus betul disiapkan sesuai dengan standar internasional. Ini culture masalahnya Iya. kan. Kita membangun culture. Iya. Bagaimana culture di Hang Nadim ini berstandar internasional. Lokal kearifannya kearifan lokal, tapi standarnya internasional. Kira-kira kebersihan dan sebagainya. Yang namanya pengguna, Iya. masyarakat lah ya. Iya. Kan tidak semuanya juga secara berpikir secara modern, Iya. tradisional. Kira-kira menyulitkan nggak? Saya Apalagi kira itu bandaranya dinamika, aneh. justru seninya di situ. Bandaranya aneh sekarang nih, susah ini. Iya, Itu gimana? dinamika. Jadi yang jadi masalah kan masyarakat itu suka merokok di mana saja. Ini salah satu. Salah satu, nah itu. Mulai kita arahkan kalau merokok ada tempatnya. Bukan nggak boleh merokok, tapi ada tempatnya. Kemudian juga termasuk juga habit kita kalau membuang puntung rokok. Buang puntung rokok kadang-kadang kita tanpa sadar buang ke lantai kita injek-injek. Injek. Yang Nah penting ini mati. juga yang penting ini kita juga taruh di asbak. Jadi kita ingin semua orang bisa Sampai sedetail itu pun itu yang memang kawan-kawan PT BIB siap. betul. Jadi sampai membuang abu rokok pun kita perhatikan. Jadi tapi tanggung jawabnya itu kepada pemilik tenan. Misalnya restoran ini kami nggak akan tegur pengunjungnya, yang kami tegur adalah tenannya. Sehingga dengan konsep itu ada orang yang bertanggung jawab. Iya. Nah gitu. Ini Itu. diperkirakan kalau dari sisi ini Pak, ini kan tadi Pak Dirut sudah menjelaskan nih 25 tahun ke depan. Otomatis ini akan melibatkan juga tenaga kerja yang akan dibutuhkan oleh rencana pengembangan ini. Betul. Jadi kita bisa menyerap sampai 1.000 sampai 2.000 orang untuk bekerja di bandara ini secara umum gitu. Jadi ini kalau kita lihat lebih bright ya. Sudah mulai logo barunya kita ubah ya. Boleh kita masuk? Ya. Pagi Pak, apa kabar? Sehat ya? Ya. Mas, izin. Nah ini Memang dari sisi ini pun ada sedikit beda. ya. Kita lihat ini gate-nya juga udah berubah. Coba kita lihat ini mereka terus tanpa diatur, tanpa diperintahkan terus Memang harus ya. Itu udah tanpa berhenti. Ini salah satu bagian pelayanan yang akan diberikan oleh BIB ya. Iya betul. Merubah mindset pengguna jasa Betul. bandara dan juga mungkin juga kawan-kawan karyawan di sini juga sama. Betul. Kayak gitu. Betul. Ya. Oh, ini gate
Kedua Nah, untuk ini CP1. Nah, nanti rencananya kita akan geser ke belakang. Itu seperti itu. Nah, di sini juga kalau kita lihat area counter dulu agak gelap, sekarang lebih terang, ya kan? Ya, Dan catnya lebih bersih. Ini baru lagi saya gitu. sangat luar biasa perubahan. Counternya pun kita perbaiki, kita cat lagi, kita lebih bright lah gitu ya. Sangat luar biasa pemirsa, ini perubahan yang sudah dilakukan oleh kawan-kawan PT BB. Udah berapa baru 2 bulan kita pegang ini ya? Iya, baru 2 bulan terakhir ini yang kita bisa kerja karena nah ini terus bertahap. Setiap hari orang terus bekerja untuk melakukan perbaikan. Kalau tadinya banyak sekali tempel-tempelan, sekarang lebih rapi. Sejauh ini mungkin udah ada respon atau komentar dari pengguna jasa ini, Pak? Sudah banyak. Jadi kita juga melakukan survei kepuasan pelanggan itu cukup meningkat bagus ya. Dari bandingkan sebelumnya ada peningkatan ya. Terutama dalam peak season kayak lebaran kayak gitu gimana, Pak? Jadi kalau lebaran sebenarnya kan tinggal kita memanage kapasitas kan gitu ya. Karena orang terburu-buru. Nah, kita sudah menghimbau untuk airline untuk membangun menggunakan sistem online mereka untuk check-in. Jadi di sini jangan numpuk lagi. Di sini hanya untuk drop baggage saja sebenarnya. Karena check-in sudah dilakukan di mobile, di web, udah ini kita encourage mereka. Hanya untuk anggaplah tentang bag-nya aja. Iya, tinggal bag saja. Jadi tidak perlu ngantri berlama-lama. Sudah aman ya. Iya. Ini juga Airpass juga sudah buka kembali ya. Sudah ini ya. Jadi Airpass sudah buka lagi. Nah, termasuk kegiatan ini yang tadinya kita pindahkan ke sini menjadi lebih nyaman. Gitu. Kita ke atas, Pak? Ya, kita ke atas. Cara yang diadakan baik pemirsa. Jadi nanti Indonesia ini berapa ideologi? 2 tahun ini memang Goyang gitu, goyang. Nah, salah satu perubahan yang kita lakukan itu adalah seragam daripada petugas security, security ini. Nah, kalau yang lama kan biru dengan pangkat-pangkat yang banyak. Nah, sekarang itu lebih masih menggunakan penguasa lah itu kira-kira. Iya, betul. Nah, ini kita ke pelayanan, jadi lebih pakai lebih soft, lebih pangkatnya lebih kecil-kecil lah gitu kan, identitas saja. Iya. Gitu. Ini adalah salah satu dan mereka juga kita lakukan training. Training gitu ya. Kita lakukan training selama hampir 3 bulan kami training mereka sejak bulan Maret tahun yang lalu sampai dengan Juni kemarin kita melakukan training ke mereka ya. Nah, kita lihat dengan salam mereka itu baru ya. Jadi tidak terlalu banyak pangkat lagi gitu. Itu untuk lebih kepada supaya menghilangkan image penguasa. Iya. Kita harus jadi takut. Betul. Harus diperiksa kan. Jadi kita ini adalah satu kesatuan. Konsep kira-kira kayak gitu. Tapi kalau yang di ini masih konsep masih begini, Pak? Ya, masih baru beberapa poin aja yang kita touch. Belum banyak yang kita touch. Selamat siang. Apa kabar, Siva? Ya, Aldo. Selamat siang. Kita ke sini. Nah, jadi ini nanti akan kita lakukan penataan ulang untuk tenan-tenan ini sesuai dengan produk-produk yang dibutuhkan masyarakat ya. Cuma satu hal yang kita ingin coba agar termasuk juga kami periksa juga tanggal kadaluarsa daripada produk. Iya, jadi itu juga ya. Saya ingin memastikan sebagai standar internasional bahwa yang pertama tidak ada makanan yang mengandung bahan berbahaya, pewarna berbahaya. Itu boleh. Salah satu prasyarat kalau ada tenan yang iya dong, harus sebagai internasional standar. Yang kedua, ini harus benar-benar expired date-nya dijaga. Tidak boleh dia menjual barang-barang yang sudah overdue. Ini juga concern-nya BID gitu loh. Ngurusin juga itu. Ngurusin itu gitu. Jadi karena memang harus mengejar standar internasional. Ya, termasuk juga misalnya kebersihan kesehatan makanan ya. Artinya
makanan-makanan yang disidangkan itu harus higienis, ya kan gitu. Berarti ada Higienis SOP gitu. SOP khusus untuk kawan-kawan di tenan ini ya? Iya, betul, Baik betul. yang Itu makanan standarisasinya. maupun yang ada standarnya. Iya, Ya. ada standarnya. Jadi Jadi semua nggak boleh aspek menggunakan betul-betul misalnya disiapkan. pengawet makanan, Iya. apa burak atau apa itu. Nah itu kita akan lakukan cek berkala. Berarti kerja dengan BPOM nih? Ya artinya kita tetap menggandeng BPOM untuk melakukan pemeriksaan. itu ya? Tapi kita wajibkan mereka untuk tidak menggunakan bahan berbahaya di dalam Semua ini. produk yang dijual di area bandara internasional ini Ya Terhindar berstandar itu? internasional. Ada standar internasional. Itu saya kira-kira Iya, gitu. iya, iya. Gitu. Nah, jadi karena betul-betul mengejar ya. iya, mengejar, jadi ini standarisasi kita itu. memang harus adjust ya. Termasuk ke depan kita tidak boleh lagi menjual barang-barang yang kopi. Nah, kita akan mulai seleksi kalau barang-barang yang KW gitu. Nah, itu misalnya barang-barang yang Iya. bukan asli gitu, itu kita akan kirain tak boleh jualan kopi. bukan barang-barang yang apa istilahnya ya? Bahaya kalau nggak boleh jualan KW, kopi. KW Iya, ini ya. Yang aspal. Gitu. Ya, aspal. Jadi Nah, iya. barang-barang asli lah. Iya, original. jadi Ya. termasuk juga kalau kita lihat tenan-tenan juga kebersihan tenan, kerapian tenan ini kita juga standarisasi ya, para pekerjanya juga ini kita kembangkan terus. Ini juga Sampai seperti sedetail itu Ya. yang disiapkan oleh PT BIB ya dalam Ya. hal pengembangan Bandara Hang Nadiem ini. Nah, dari sisi ini Pak, dari sisi masalah security, kenyamanan, itu apa ya yang mau diinikan deh? Penumpang, teman. Ya, yang untuk security kita akan sesuaikan dengan PM 211, Ya. di mana nanti SCP-1 itu kita geser ke belakang. Jadi tidak terlalu banyak pemeriksaan. Oke. Jadi yang paling penting adalah barang yang akan naik ke pesawat, orang yang akan naik ke pesawat, itulah yang benar-benar di screening ketat. di-screening. Tapi untuk orang-orang yang berhubungan dengan area-area publik itu ya biasa saja. Jadi kenyamanan orang jadi meningkat. betul. Jadi kalau kita kadang-kadang kan kebanyakan yang diperiksa, baru masuk dia Iya. diperiksa, check-in diperiksa, ini diperiksa lagi. Jadi 5-6 kali yang diperiksa. Diperiksa. Ya, Itu kan- padahal sebenarnya berdasarkan ketentuan yang benar-benar harus kita pastikan itu ketika mereka akan naik ke pesawat. Naik pesawat. Itu. berarti penumpang dengan barang yang mau Dengan naik barang yang pesawat. naik pesawat. Ya itu yang penting itu yang yang penting ini. itu. Yang lain adalah keamanan terminal. Terminal. Ya itu kan keamanan building aja gitu. Oke. Kita bisa lihat ke area ini mungkin ke area apa? Kemana kita? Ya. Saya ngikuti Ya, Pak Dirut, kita arah lihat kemana? ke area apa namanya ke area apron. Dari sini kita bisa masuk. Berapa penumpang Garuda? 120. Depan berapa? Depan 3. 320. Oke. Nah, kita di apron ini juga Nanti, ini kita perbaiki. ada di Penambahan apron ke sebelah sana ya, Oke. dengan terminal 2. Tapi ini marka-marka juga kita perbaiki. Oke. Kalau Bapak lihat semua yang parkir gerobak, Ya. tangga segala macam wajib di area merah itu. Dia harus wajib. Jadi nggak boleh sembarangan. Ya, ya, Jadi ya, kalau ya. sembarangan tuh kita tertibkan. tertiban. Kita tertibkan gitu. Ini lebih kepada kawan-kawan operator penerbangan ya. Betul betul. Ini kan ground handling ya kan segala macam ini Ya. kita akan tertibkan sehingga orang benar-benar dalam suatu standar tadi ya keamanan penerbangan. Ya. Jadi bagaimana gerobak-gerobak itu juga mempunyai rem itu kita lihat tuh. Oke. Ada remnya, ada ininya sehingga dia tidak bergerak menabrak pesawat. Oke. Ah itu karena itu termasuk begitu. itu segi keamanan juga ya. Semua keamanan Jangan itu. sampai pesawat Jangan gagal sampai itu terbang gara-gara ada masalah. ada masalah itu sepele itu. tertabrak oleh gerobak, oleh traktor, oleh macam-macam. Jadi ini yang itu yang disebut dengan standar apa Itu namanya? memang secara aturan ini secara Internet sudah ada, sedetail itu ya. sedetail itu. Termasuk peletakan, orangnya dan sebagainya, barangnya itu semua wajib. Wajib di Iya. Dan semoga misalnya itu kalau hujan begini wajib ditutup plastik. Oke. Harus ditutup plastik agar barang-barang orang
itu tidak rusak, tidak basah, tuh kan? Ya. Nah, itu coknya dicabut. Setiap Biar dia- barang yang berhenti dia harus dikasih Ya. remnya gitu Di istilahnya. remnya biar tidak bergerak Tidak sendiri bergerak. atau apa dia sehingga Kalau ada mengganggu. angin atau Ya. ada apa gitu. Karena hal-hal yang sepele ini kadang mungkin tidak terpikirkan. Betul. Sementara pas itu menjadi efek yang luar biasa terhadap Betul. sistem yang ada. Gitu Betul, ya. betul. Jadi, nah ketertiban ini merupakan satu kesatuan konsep yang kita juga kembangkan. Nah, nanti ke depan ini apa namanya? Kita juga lagi evaluasi rapid taxiway. Ini kan taxiway runway kita panjang. Oke. Tapi sebenarnya kan beberapa pesawat tidak perlu sampai ujung untuk berputar. Oh gitu ya. Setengah hal sudah bisa Sudah berputar parkir ya? gitu. Bisa parkir Jadi ya? sehingga runway cepat kosong. Oke. Nah, kira-kira itu. Jadi gitu ya. Pak, sejauh ini pada saat Bapak sudah mulai anggaplah dipercaya memimpin di sini di Ya. BIB ini. Kira-kira ada kendala-kendala ataupun hal-hal yang sekiranya masih bisa menjadi penghalang atau apa? Atau memang lancar-lancar aja? Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala beri kita kemudahan. Kemudahan yang pertama tentu dukungan dari pemerintah, dari Ya. BP Batam itu cukup kuat. Oke. Yang kedua dari semua stakeholder tidak ada yang apa namanya tidak mendukung, semuanya mendukung. Yang ketiga dengan mengenal masyarakat Melayu, Iya. Komunikasinya sebenarnya lebih mudah. Lebih mudah ya? Iya, Jadi secara teknis pun tidak ada masalah? itu tidak masalah. Tidak masalah. Jadi Artinya lancar lah ya? teknis, operasional. Sebenarnya setiap perubahan itu kan yang paling berat di human capital, di SDM. Oke. Tapi alhamdulillah semua berjalan lancar. Jadi salah satu kuncinya memang kita menggunakan pendekatan bahwa di Melayu ini kan kita semua orang kita kasih muka lah gitu. Oke. Nah, itu Ya, penting gitu. ya, kasih laluan, kasih iya, muka. semua kasih muka Oh, gitu. gitu kan. Iya kan gitu. Kita kulunun ya itu ya kan kita izin. Jawanya kan nggak izin Iya kan gitu kan. gitu. Jadi Pak, ini penting. kalau dari kawan-kawan operator penerbangan, Ya. apa responnya nih dengan rencana besar dari Hang Nadiem ini? Iya, teman-teman airline sangat positif karena bagaimanapun yang pertama mereka mulai bisa mengikuti standar internasional yang dikembangkan. Ya. Jadi termasuk ground handling yang hadir juga berstandar internasional. Jadi semua airline termasuk kemarin Saudi yang mengangkut haji, mereka bahagia. Oke. Karena apa? Dari segi keamanan, dari segi keselamatan, kesehatan, kita sudah mengikuti standar internasional. Yang kedua, mereka juga senang dengan dibukanya rencana pengembangan internasional ini, maka connectivity akan menjadi besar, menjadi bagus. Makanya mereka berlomba-lomba sekarang membuka daerah-daerah domestik. Itu. Karena apa? Saya sampaikan, kalau kamu tidak buka sekarang, tahun depan ketika pasar sudah benar-benar boom, kalian sudah nggak akan lagi ada kesempatan dapat Ya, slot, betul, kan gitu. betul. Jadi makanya para airline bersemangat gitu untuk Kira-kira yang dari airline internasional yang sudah mulai ngintip-ngintip ke ini? ada 7 airline internasional yang sudah menyampaikan surat resmi kepada kami. Sudah resmi? Iya, sudah resmi untuk ingin terbang langsung ke sini, tapi memang sedang melihat bagaimana perkembangan pasar itu sendiri. Pasarnya sendiri. Ya, Ya. jadi secara umum sih memang mereka berminat gitu. Terutama juga kargo untuk menjadikan ini logistik hub kan, Ya, gitu. betul. Ya itu yang juga sudah beberapa. Kalau kita lihat, mereka akan melakukan penerbangan langsung ke betul, sini. betul. Secara teknis pun kayaknya mungkin nggak ada kendala ya kalau penerbangan internasional. Alhamdulillah tidak ada kendala lah. Kalau secara operasional fasilitas pendukung bagus, kemudian memang cuaca yang sering berubah, yang kadang-kadang bandara kami tutup, harus divert ke mana, ke Tanjung Pinang atau ke Medan. Itu bagian daripada keselamatan itu sendiri. Kami tidak akan biarkan risiko-risiko itu. Jadi kadang-kadang penumpang ada yang menyampaikan, Pak Pikir kenapa pesawat kami di divert ke Kuala Namu? Saya bilang justru itu untuk menjamin keselamatan Bapak Ibu karena cuaca kadang-kadang tidak mendukung. Jarak pandang hanya kalau 700 meter, ya tentu kami tidak berani untuk merilis mereka gitu. Itu salah satu. Pak, sebelum kita lanjutkan, kita ada di segmen terakhir kita akan ngobrol seputar bagaimana tahap-tahap yang dilakukan
BIB dalam pengembangan ini terkait rencana pengembangan besar 25 tahun ke depan setelah yang satu ini. Kita cara yang diadakan baik Indonesia. Jadi nanti Indonesia ini berapa ideologi? Selama 2 tahun ini memang Katanya goyang gitu, goyang. Ya pemirsa Goes Indonesia, kami sekarang kembali ada di ruangan kedatangan Bandara Hang Nadiem. Kita akan lanjutkan di segmen ketiga ini ngobrol-ngobrol dengan Pak Fikri. Pak Fikri, ya. Di segmen terakhir ini, kira-kira mungkin dari pihak manajemen BIB sendiri ada yang ingin disampaikan kepada publik bagaimana dengan rencana-rencana pengembangan Bandara Hang Nadiem ini, biar publik jadi mengetahui dan semua orang datang ke Batam menikmati pintu gerbang awal Batam ini, yaitu di Hang Nadiem. Ya. Di kedatangan ini yang pertama kita sudah sesuaikan bahwa pemisahan antara penumpang yang berangkat dan yang datang. Oke. Nah, Ini baru ya? Ini baru. Oke. Kemudian juga kita ini baru, di mana ada penumpang yang transfer atau transit, mereka harus melaporkan dulu, baru mereka masukin ke arah sini, sehingga penumpang jadi tidak bingung. Ya. Jadi kalau datang ya dia ke kiri, nggak mungkin kanan. Selama ini banyak juga yang ke kanan. Ada yang ke kanan gitu kan. Nah, terkait dengan rencana ke depan seperti apa? Seperti lagi kepada masyarakat Batam, khususnya Kepulauan Riau, kami datang membangun legacy. Untuk apa? Untuk masyarakat Batam, masyarakat Kepulauan Riau dan Indonesia khususnya. Jadi bagaimana masyarakat Batam ini menikmati dan juga mendapat manfaat dari kehadirannya BIB dalam mengembangkan ini, Airport City. Nah, kalau kita lihat rencana pengembangannya, di depan ada maket yang sudah kita siapkan. Ini, nah sekarang ini bandara kita di sini, hanya sepotong kecil ini. Yang ini? Iya, yang ini ke sini. Ini adalah bandara saat ini, sepotong dari Citylink ini sampai ke sini. Ke sini. Nah, ini adalah bandara sekarang. Oke. Nah, ke depan adalah yang ini. Dari mulai yang Dari biru yang ini? biru ini, yang Citylink ini, Iya. potongan ini, Oke. sampai ke sana. Nah, Terus kita harap, ya? ya sampai ke ujung. Tahap pertama adalah Iya. main building ini, Oke. yang kita akan bangun. Nanti main building ini akan kita bangun sampai 3 tahun ke depan. 2025 kita harapkan Ini sudah sampai 3 tahun selesai ke depan tuh di sini? sampai di sini. Oh, Ya, 2025 kira-kira, iya, di sini. bisa Oke. sampai selesai di sini. Nah, Jadi jadi tahapan awal itu kita masih masih di sini sekarang. Oke. Sekarang masih di sini. Nah, kita sedang membangun main buildingnya. Nanti 3 tahun atau 35 bulan kita harapkan selesai ini. Selesai. Baru nanti tahap selanjutnya adalah pengembangan ke arah sana. Ini yang tadi yang di internasional itu sebelah sini. Iya, rencananya itu. Nah, pemirsa Goes Indonesia, inilah maket yang yang disiapkan oleh PT BIB dalam rangka mempersiapkan Bandara Internasional Hang Nadiem menjadi bandara yang betul-betul standar internasional. Tadi udah Pak Fikri udah jelaskan di tahapan awal masih di sebatas ini, Pak? Iya, betul. Ini terminal yang lama. Terminal yang lama. Ya. Nah, inilah pengembangannya ke arah sana. Berapa hektar, Pak? Ini Berapa ribu tuh? perluasan yang pertama nanti adalah 90.000 square 90.000. meter. Ini kan 30.000. Nanti menjadi 90.000 ke depannya. Nanti dengan kapasitas kalau sekarang ini 5 juta, nanti kapasitasnya menjadi 35 juta 35 juta penumpang. Penumpang. Setahun ya? Iya. Itu target pada saat 2 tahun iya. ke 25 nanti? 25, iya betul. Ya. Oke. Nah, Mudah-mudahan juga terintegrasi dengan angkutan kota. Oke. Kalau pemerintah kota membangun LRT, sudah kita disiapkan juga ya? sudah siapkan juga. MRT itu Jadi konsep pengembangannya di sana. betul, betul. Sementara ini kita masih di posisi di sebelah situ ya? Ya, betul. Oke. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, bagaimana rapid taxi way ini keluar ini lebih banyak sebenarnya. Ya. Ini lebih banyak, sehingga pesawat bisa lebih cepat Bisa untuk cepat lebih untuk keluar dari runway, keluar dari runway untuk ya? menuju ke apa namanya, ke taxiway. Baik, pemirsa Goes Indonesia, itulah obrolan-obrolan kita dengan Pak Fikri, Direktur Utama PT Batam Internasional, PT Bandara Internasional Batam atau PT BIB dalam rangka pengembangan Bandara Internasional Hang Nadiem menjadi salah satu aerocity ataupun bandara yang terintegrasi dengan pengembangan kota. Mudah-mudahan informasi yang kami berikan ataupun Pak Fikri berikan
menjadi inspirasi bagi Anda dan menambah wawasan Anda. Datangi Batam, lihat bandaranya, 25 tahun yang akan datang 35 juta penumpang ataupun pengguna jasa bandara ini akan datang di Batam. Ya. Sampai jumpa, saksikan terus Ngobrol Everywhere bersama kami. Salam. Salam. Cara yang diadakan di Master Break. Dia bilang sih Indonesia ini berapa ideologi? Channel 2 tahun ini memang Katanya goyang gitu, goyang.